Shalom, kami lagi dan bermula di tidak apa melakukan kita ambil waktu untuk mempersiapkan hati kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Jika media sudah siap untuk menayangkan lagu ini, untuk datang Tuhan dalam hadirat-Mu, menghiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Itu sungguh dan berseru, kudus, kudus Tuhan. Itulah tujuan kita bersama pada pagi hari ini. Selamat datang bagi yang pertama kali bersama di ibadah SMI Pondok pada pagi hari ini. Jika tidak keberatan yang mungkin yang tidak ada bawa anak maju ke hadapan untuk memudahkan jemaat untuk datang masuk supaya tidak mengganggu dalam perjalanan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk bersama. Ada yang boleh bantu saya membawa lagu ini? Satu orang menolong saya. Kita akan nyanyikan lagu ini. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Siapkan kita untuk masuk ke dalam doa dan menaikkan ibadah. Tenang, siapkan hati-Mu. Jika tidak berhalangan, bersama dengan sendiri hubungan hati kita kepada Tuhan, melihat pribadi lihat kepada Tuhan. Ini waktunya, ini peluang Tuhan bagi nyawa, bagi nafas bagi kita pada pagi hari ini untuk dapat datang kepada Dia bersama di tempat ini, baik juga yang menonton secara online. Mari kita sama datang kepada Tuhan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu.
adalah Engkau. Yang kami rindu pada saat ini adalah Engkau ya Bapa di surga. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Surga bumi sujud menyembah-Mu ya Bapa. Itu harus menjadi kerinduan di hati kami ya Bapa. Mari jemaat, mari kita berdoa bersama. Kita serahkan hati kita, siapkan hati kita. Biar sudah sedang terus menjadikan poros ini akan kudus-kuduslah. Pada pagi hari ini ya Tuhan, setiap pribadi yang ada di tempat ini maupun yang melihat secara online, Tuhan, kami datang ke hadapan Engkau ya Tuhan. Dan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau melihat kehidupan kami ya Tuhan. Engkau melihat apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Engkau melihat segala kelemahan kami, baik itu secara fisik, baik itu secara rohani. Engkau melihat segala kekosongan yang ada dalam hati kami. Dan yang hanya dapat memenuhkan itu Tuhan adalah Engkau sahaja. Hanya Engkau saja ya Tuhan, jawaban kepada apapun persoalan, apapun masalah yang kami tempuhi ya Bapa. Apapun yang sudah kami lalui pada hari-hari yang lepas, Engkau melihat semua itu ya Tuhan. Tidak satu pun terlepas daripada-Mu ya Tuhan. Engkau melihat juga ya Tuhan, hal-hal yang mengikat hidup kami, yang mungkin yang saat ini, sampai saat ini kami masih bertarung ya Bapa, mencari jawaban agar segala yang mengikat kehidupan, yang menghambat kehidupan rohani kami di depan Engkau, hanya Engkau yang dapat memutuskannya Bapa. Saat ini ya Tuhan, di hadapan Engkau kami datang ya Bapa. Hati kami bukakan hanya kepada Engkau. Berikan jawaban-Mu ya Tuhan. Berikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Berikan pelepasan oleh darah Yesus yang terjadi ya Bapa. Saat kami memuji dan menyembah Engkau, saat kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang hidup itu ya Tuhan, yang akan berkarya melepaskan setiap satu yang datang kepada Engkau pada saat ini, pada hari ini ya Bapak Yesus. Hanya Engkau minta datang seadanya kepada Engkau, datang dengan rela, datang dengan mau meresponi jamahan daripada Engkau ya Bapak, agar tidak satu pun akan keluar terlepas daripada berkat Tuhan, terlepas dari pertolongan Tuhan, terlepas daripada jamahan, terlepas daripada suara Tuhan yang mengungkapkan isi hati-Mu pada setiap satu pribadi demi pribadi pada hari ini, pada saat ini. Karena ini waktu Tuhan, ini waktu Tuhan Engkau ingin memberikan hati yang baru kepada umat-Mu Tuhan, memberikan hati yang sangat-sangat haus
dan lapar akan Engkau. Dan kami sangat memerlukan itu ya Tuhan. Gereja memerlukan ya Tuhan, hati yang sepenuhnya diberikan kepada Engkau. Dan karena itu di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang berdaulat di dalam ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Kuasa Tuhan yang dinyatakan, yang menguasai dan mengawali perjalanan ibadah, sehingga akan kami keluar daripada tempat ini dengan kekuatan yang baru, fresh anointing daripada Engkau ya Tuhan Bapa. Roh Kudus-Mu yang berkarya hingga saat ini ada pribadi yang sangat kosong ya Bapa, sangat kering jiwanya ya Tuhan, kelihatannya baik di hadapan, tetapi Tuhan Engkau tahu keperluan pribadinya ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, curahkan ya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu berkarya bagi pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami dapat datang ke hadirat Engkau ya Bapa. Terima kasih juga ya Tuhan atas apa yang telah Engkau lakukan bagi terkhusus jemaat-Mu di tempat ini. Kami melihat pekerjaan Tuhan, pembangunan terkhususnya Tuhan kami angkat. Kami sepakat mengangkat hal ini di hadapan Engkau. Kami tahu bilangan kami kecil, tapi kami punya Allah yang luar biasa, yang memakai pribadi demi pribadi untuk menolong. Dan Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka untuk mengendalikan proyek ini. Kami mengucap syukur untuk pribadi, kontraktor, semua yang bekerja ya Bapak. Semua ini adalah karena Engkau ya Tuhan yang melakukannya bagi kami. Kami bersyukur untuk pribadi yang telah memberi, yang Tuhan gerakkan hati, malah seterusnya komitmen baik di dalam doa dan memberi juga. Biarlah itu Tuhan bagi bagian kami ya Tuhan, untuk melakukan yang kami lakukan dengan hati yang tulus di hadapan Engkau, hati yang berkenan di hadapan Engkau. Kami memberi dengan hati yang sukarela, kami memberi dengan hati yang sukacita ya Tuhan, karena kami tahu dengan jumlah yang sekecil sekalipun Tuhan, Engkau melihat setiap hati yang memberi, dan Engkau lipat gandakan semuanya itu ya Tuhan. Itu adalah pekerjaan-Mu ya Bapa, dan bukan pekerjaan pribadi-pribadi. Semuanya hanya adalah alat yang Tuhan pakai, karena Tuhan Engkaulah yang selayaknya menerima pujian dan hormat kami. Bapa yang di surga, terima kasih pakai setiap pribadi yang akan melayani pada pagi hari ini ya Bapa. Terutama kami juga jemaat yang akan bersama dalam pujian dan penyembahan, bersama duduk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami akan melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan dalam semuanya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi kami mengangkat ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Engkau Tuhan, hati kami diarahkan hanya kepada Engkau. Dalam nama Yesus juga kami berdoa menyerahkan anak kami yang berada di luar. Tuhan berkati, lindungi, berkati setiap para guru yang melayani ya Tuhan. Berkati hati anak-anak kecil kami ya Tuhan. Juga mereka diberkati dengan setiap pembelajaran yang mereka terima pada pagi hari ini ya Tuhan. Karena kami percaya para malaikat dan Roh Kudus pun juga bekerja di sana, di dalam hati anak-anak kami ya Tuhan. Karena mereka ada generasi kami, mereka adalah generasi gereja Tuhan, mereka generasi orang-orang percaya, dan Tuhan juga menyatakan hati Tuhan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian dan hormat kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, saya serahkan bagi doa anak Tuhan yang akan membaca firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya persilakan ada Delvi dan Desmi. Shalom dan selamat pagi. Bacaan ayat pertama kita pada pagi ini ialah Yoel 2 ayat 26 hingga 32. Ayat 26, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang.
dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpulan-gumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Terima kasih. Ibrani pasal 7 ayat 1 hingga 10. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari pengalahan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan kerana ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik, dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberikan kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Shalom. Kami minta backup singer saja berada di depan. Bersyukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan karena hari ini karena kasih Tuhan kita dapat berada di sini dan membawa hati yang penuh kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Mari saja kita semua berdiri.
kita jemput Roh Kudus Tuhan untuk berada bersama kita pada pagi hari ini. Menjamah setiap hati kita. Mengapa kau setia?
lagu Allahku Dasar, sebab lagu ini dia sebelumnya kita pernah bawa, tapi dalam beberapa tahun lama sudah kita tidak bawakan. Jadi hari ini kita akan bawakan lagu ini. Pada pagi hari ini kita ada Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Sebelum kita menjalankan tangguh persembahan, diminta Puan Martina untuk membawa kita ke dalam doa. Mari kita sepakat menaikkan syukur. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang kudus, Allah yang agung. Kami menaikkan syukur kami Bapa buat hidup yang kami nikmati hari ini, di mana kami sudah melalui 6 hari yang lalu. Berkat-berkat-Mu Tuhan yang kami nikmati di setiap nafas hidup kami. Bapa di sorga, kami bersyukur
segala kekuatan yang Tuhan berikan. Bahkan anak-anak yang bersekolah, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, yang kami juga menikmati segala berkat-berkat itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan memberi apa yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Engkau Allah yang menyediakan segalanya. Oh haleluya, 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 haleluya. Tidak adanya kehebatan kami, tidak adanya apa-apa dalam hidup kami, karena semuanya adalah berkat yang Tuhan berikan dan alirkan dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga letakkan bagi pengurusan keuangan ini Tuhan Yesus di dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang memegang kendalikan segalanya, mengatur urus segalanya ya Bapa. Bukan hikmat kebijaksanaan manusia yang kami kendalikan, tetapi biar hikmat yang daripada-Mu lah yang akan mengatur semuanya di dalam setiap kami Tuhan, yang mengendalikan semuanya. Agar lewat semuanya juga ya Bapa, kami juga Tuhan dapat membangunkan pelayanan, bahkan menyebar luaskan pelayanan penuaian, khususnya di Pulau Labuan ini dan seterusnya di tempat-tempat yang memerlukan. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian, syukur, hormat kami hanya bagi-Mu, Yesus Kristus Allah yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Sementara tengah dijalankan, kita akan mengangkatkan lagu Aku Diberkati. Karena hari ini kita datang dengan penuh berkat dan Tuhan juga akan berikan kepada kita.
kita akan mengangkat lagu Sampai Akhir Hidupku.
kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, anugerah Allah yang sungguh indah, sehingga sekali lagi kami dipertemukan di tempat ini karena anugerah Allah di dalam hidup kami. Bapa, kami klaimkan penyembahan kami pada pagi ini, di mana kami telah dipanggil oleh Tuhan dalam segala pelayanan yang Tuhan beri dan sediakan. Namun apa yang harus kami lakukan Tuhan, supaya kami harus bersedia dalam segala keadaan. Terima kasih Bapak buat penderitaan yang Engkau telah teladani buat setiap kami Tuhan. Bukan sekadar kami menjadi pelayan Tuhan dengan penuh sukacita, tetapi duka cita juga kami alami Tuhan. Bukan saja kami alami dengan kekuatan, tetapi di dalam kelemahan Tuhan Yesus ditinggikan. Bapa di surga, kami istiharkan Tuhan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Dan saya percaya kita dengan satu kabar yang baik, itu karena kita dapat bersama-sama dengan Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu kita terus melihat di depan kita, yaitu berbicara tentang pelayanan dan fungsi pemimpin dalam kepemimpinan. Namun sebelum itu, sidang jemaat atau saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama saya berkhotbah, saya tidak ada niat untuk firman Tuhan ini kepada satu-satu pribadi. Bila saya mempersiapkan setiap khotbah, itu harus kepada saya dahulu. Dan saya percaya bila Tuhan memanggil saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya cerita sedikit latar belakang. Saya bukan dilahir daripada keluarga Kristen. Mungkin bagus lagi Anda. Dengan pendidikan yang tidak begitu baik, keluarga yang sangat sederhana. Tetapi pada waktu saya melangkah untuk bersekolah, satu yang dikatakan oleh bapak saya, masih ada bapaknya, dia kata, "Doni, kalau kau jalan, kau mati." Karena zaman saya adalah bukan macam sekarang. Pekerjaan baik, banyak tempat-tempat bekerja. Pasti suatu pengharapan oleh ayah saya atau bapak saya, setelah kuliah, kerjaan kan, mesti dia mau bekerja. Sebab dia itu kan bekas kerjaan juga. Oleh itu saudara, panggilan Tuhan tidak sama di dalam kehidupan kita. Saya percaya dalam panggilan itu menjadi dasar dalam kekuatan saya. Berbahagialah Anda yang dilahirkan dalam keluarga Kristen. Tetapi jika hidup Anda tidak seperti orang Kristen yang mengenal Tuhan, adalah lebih buruk daripada seperti saya. Dengan itu saya rendah diri hati. Dan ini yang saya katakan, karena kita telah melalui pemilihan-pemilihan, bukan saya di gereja kita, maka saya juga langsung atau lanjut dengan mengajar kita tentang kepemimpinan. Walaupun demikian, saya tidak terlepas untuk mengajar kita tentang kepemimpinan. Mungkin semua orang tahu dia orang Kristen, tetapi tidak tahu alat tujuh hidup, tidak tahu bila sebagai seorang pemimpin, tidak tahu apa fungsi dia. Ini lampu apa fungsinya? Untuk makan.
Ini terlalu kita lari berpikir di sana, oh mesti ini untuk makan. Nah, ini uang untuk apa? Pasti segala sesuatu di sudut yang lain, uang adalah segala-galanya. Tetapi dalam Alkitab, bila uang adalah segala-galanya, itu berarti Anda hamba uang. Dalam Alkitab menjelaskan bahwa Anda adalah hamba uang. Pagi ini saya lanjut dengan tema tentang pelayanan dan fungsi pemimpin dalam kepemimpinan. Sekali lagi, kita belajar pada minggu-minggu yang lalu, pemimpin itu bukan dalam kedudukan. Oke. Disitulah masalah. Mungkin saya akan kupas juga tentang masalah kepemimpinan dalam gereja. Itu akan datang. Karena biasanya di gereja, bila ada pemilihan, saya tidak berselidung di sini ya. Oke, saya tidak berselidung, saya tidak kompromi. Dengan maksud, bila saya tiba di dalam pemilihan, di dalam gereja, seolah-olah seperti politik juga. Dan kita berkata, ini politik sekarang ini tidak baik. Di mana dalam konteks gereja pun, bila ada pemilihan, pembentukan, maka lahirlah, oh suka tidak suka kepada siapa. Itu reality. Amin. Walaupun orang baik, dia kata tidak baik. Saya mau menjelaskan ini karena ini adalah tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan. Saya tidak mau sebagai dalam konteks kita di sini meninggalkan tempat ini dengan kesan saya melayani secara duniawi. Sekali lagi saya ingatkan kepada sidang hadirin jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan pada pagi ini, kalaulah saya melayani secara duniawi, maka saya tidak sampai di labuan melayani Tuhan. Sedangkan di Pohon Batu dengar saja, tidak pernah. Tetapi syukur kepada Tuhan, di Pohon Batu ini juga saya paling banyak belajar dalam kepemimpinan. Karena di dalam memegang konteks dalam gereja, apakah ini suatu tamparan yang hebat kepada kita atau suatu pendidikan sebagai seorang pemimpin? Mari kita melihat ayat firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 1 hingga 11. Tapi saya kupas ayat 2 dan ayat 3. Atau kita bahas dan pelajari bersama di dalam ayat 2. Dalam 1 Petrus bab 5 ini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, dengan maksud menggembala orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Sudah saya jelaskan pada beberapa minggu yang lalu, pengabdian ini adalah berbicara tentang kesetiaan. Banyak orang tidak dapat menunaikan tugas pelayanannya karena tidak setia kepada tugasnya. Ini semua bila runtuh, bila tidak baik kepimpinan, ini pastor punya salah, hamba Tuhan punya salah, begitu kan? Tetapi dalam komuniti gereja, siapa yang ada di sana? Sudah tentunya setiap jemaat Tuhan. Oleh itu, di dalam gereja banyak penuh dengan jari, ya kan? Mungkin lebih baik lagi di sekolah, di tempat-tempat ada kerja. Tetapi di dalam gereja ada seorang hamba Tuhan, dan saya setuju
Di mana? Seperti juga yang dijelaskan oleh saudara Titus kemarin, di gereja ini banyak setan. Yang setan harus pakai orang-orang yang tidak betul-betul melayani Tuhan. Dan itu yang saya khotbah beberapa waktu yang lalu juga adalah banyak di gereja ini bertopeng. Dan yang ketiga, ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mahu memerintah atas mereka. Saya melayani tidak melakukan dengan atas kehendak saya sendiri. Berarti dalam istilah duniawi, saya bukan memerintah, saya bukan menggembala jemaat dengan kuasa bito atau buku besi. Kalau buku besi ini tidak ada istilah dalam gereja, tidak ada dalam kepemimpinan rohani, tetapi itu ada di dalam kepemimpinan duniawi. Jadi, kalau saya memimpin kerohanian jemaat Tuhan, takkan mungkin saya memimpin secara duniawi. Takkan yang saya pimpin itu duniawi. Dan marilah kita mengaku saya anak-anak Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, itu digambarkan seperti domba. Domba itu kan penurut. Domba itu kan tunduk dan patuh akan perintah Tuhan. Kalau Anda jemaat Tuhan sebagai gembala di dalam ayat 2, sebagai domba di dalam ayat 2 tadi, apa yang kita mau belajar di sana? Penurut, tunduk, no tanduk. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saya sebagai manusia biasa tidak lari daripada kelemahan. Kamu nampak saya macam malaikat kan? Itu pun mungkin kamu nampak saya macam malaikat jahat juga. Sebab ajaran-ajaran agama lain menunjukkan ada setan jahat, ada setan baik. Kan? Ada setan putih, ada setan hitam. Oh, mungkin kita di gereja ini adalah mengamal setan putih karena dia setan baik. Tetapi dalam Alkitab asal namanya setan itu jahat. Oke. Kegagalan memimpin mungkin boleh apa gitu? Seseorang pemimpin yang gagal di dalam ayat 2 tadi adalah satu, dengan memimpin dengan secara paksa. Bagi tidak mungkin dulu pemerintah Jepun kan tidak mau ikut. Atau jangan dengan cara terpaksa. Hai, saya terpaksa saja pergi gereja ini hari. Ada yang niat begitu kan? Ayo, kita maaf lah. Ada yang sakit ini hari, oh yang tidak mau pergi ke gereja sakit. Tapi bila masa kerja sehari di tempat kerja tidak rasa sakit, tidak apa. Saya berkata pagi ini itu urusanku dengan Tuhan. Yang kedua dalam ayat 2 dan 3 tadi adalah inilah pemimpin yang gagal karena mau cari keuntungan diri sendiri. Saya istilahkan di dalam gereja ini adalah kita bisnis rohani, jiwa. Harus memultifikasikan, menggandakan jiwa. Tetapi mengapa gereja tidak mau bertumbuh? Karena hanya mengatakan bahwa senantiasa menghakimi. Kita bukan seorang hakim, hanya satu hakim, dunia dan surga, yaitu Allah. Apa yang kita harus buat? Perbaiki diri. Dalam konteks kepemimpinan, jangan cari keuntungan.
Ini yang distilahkan lembu punya susu, sapi dapat nama. Nanti maafkan saya yang terpilih sekarang baru. Oh, kok ibu sekarang baru loh, semua muka-muka baru sama saja itu. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, keinginan saya secara rohani supaya pemimpin yang ada sekarang ini mesti pertama ubah diri sendiri dulu, baru berkata, oh kita ini maju, bertumbuh. Saya berfungsi dengan istri saya, dan istri saya kan. Pada waktu kami tidak tahu di Labuan ini, selalu yang kami dengar tidak mendengar ini pohon batu. Tetapi kalau menurut kisah Rasul, pohon batu ini diibaratkan sebagai gereja mula-mula. Betul? Karena sudah beranak pinak. Jadi kalau sudah beranak pinak, itu berarti pohon batu ini dewasa. Dewasa rohani, apalagi kepemimpinan. Tetapi kalau tidak dewasa rohani, dengarkan saya di sini saudara jemaat Tuhan, kalau tidak dewasa secara rohani, ini berarti mencari keuntungan. Maaf. Kita mau belajar. Tapi saya ingat kata Titus kemarin, khotbah pastor, pedas, kuat dia bilang, tapi itu kebaikan saya. Betul. Karena kita mengajarkan, tegur. Nanti saya keluar di tengah gereja ini, oh itu pastor tidak berani cakap begini, saya berani di depan. So ini kebenaran. Ini firman Tuhan yang kita baca di dalam ayat 2. Bila pemimpin gagal, yang ketiga adalah perbuatan mau hanya memerintah saja. Ini artinya konteksnya tidak kerjasama. Karena saya ketua, oh kamu buat ini, buat itu, buat itu. Wah. Ini istilah bos. Istilah bos hanya lahir dalam kepemimpinan duniawi. Tetapi istilah bos di dalam kerohanian tidak. Itu makanya saya menjelaskan beberapa khotbah bahwa beda dua kepemimpinan. Bukan kita di luar saja mendengar dua jenis kepemimpinan. Di dalam gereja pun ada. Itu makanya kenapa kita kenapa hamba Tuhan senior pastor boleh jadi ketua sidang. Saya mau jelaskan di sini. Siapa yang ada itu buku panduan pelayanan pengurusan dan pentadbiran saya bisa, Pak. Jika tidak ada penyetua atau dekon yang boleh, apa salahnya hamba Tuhan jadi ketua? Karena apa? Dalam gereja jika ada bagus kalau dekon, yang bukan dekon yang sebagai ketua macam mana? Hancur lebur lah. Itu makanya kepemimpinan keliru, kepemimpinan tunggang langgam, bilang si Tinus kemarin, macam mana? Tidak tersusun. Kalau dulu waktu buat tebasan lahan, ini pun diajar oleh datuk saya. Dia bilang ini kalau tumbang itu kayu lah kan, mesti mau kasih susun. Dia bilang kenapa? Kenapa boleh mau kasih susun? Supaya bila kita masa tanam padi senang orang bilang. Begitu juga kan? Ini masalah kegagalan pemimpin kalau hanya mau memerintah, kalau hanya telunjuknya yang panjang saja, yang hanya mengarahkan, tetapi sendiri tidak berbuat. Ini bukan jadi teladan. Yesus bilang, Paulus bilang juga di dalam ayat ini, pemimpin haruslah sukarela. Ada yang pemimpin kira minyak mau datang di gereja ini? Halo? Saya mau mencabar jemaat di sini. Karena Anda hebat-hebat semua, bekerja dan ribuan pendapatan. Tetapi kalau kita hanya datang ke gereja, minyak saya mau habis. Itu Petronas di sini banyak, ada sale. Oke? Pengabdian diri juga sangat penting kata Paulus.
Artinya kesetiaan diri sendiri. Kepemimpinan itu bukan bermula dari siapa, bermula daripada diri sendiri. Dan yang ketiga adalah harus jadi teladan. Bagaimana pemimpin jadi teladan kalau dia minum? Itu bukan Yesus suka. Kalau tadi pemimpin lagi tidak memberi persepuluhan, siapa orang yang buat itu adalah Yudas Iskariot. Apa akhirat hidupnya adalah mati. Tetapi dalam konteks kita saudara, pemimpin atau orang-orang atau jemaat yang seperti itu, dia mati rohani. Kenapa mati rohani? Datang di gereja pulang kosong, datang untuk menyembah Tuhan penuh dengan kekeringan, itu baik. Tetapi kalau datang untuk memuji Tuhan, itu hanya tuntut keluar di sana. Dan jangan-jangan berkata, oh di gereja saya tidak suka, bagus lagi pergi di tempatnya. Dulu ada pemimpin yang beritahu dengan saya, pastor dia bilang, sini itu dia bilang, ini maaf, penentuan. Si penentuan itu bilang kami nampak dia minum, dia bilang. Tapi saya pun, kalau saya pergi di kedai, saya order itu apa? Jenis tempe. Biasanya kadang-kadang itu gelas pun ada cap tiger kan? Mungkin pikiran saya, orang yang berkata kepada penentua seperti itu atau pemimpin seperti itu, mungkin macam itu baik. Ini penafsiran yang salah. Dia tunggu saja, oh dia bilang ini penentua, ini pemimpin minum, ini dia bilang. Macam saya lah kan. Kalau saya pergi minum di kedai kopi, kalau itu kedai bagi gelas yang ada cap tiger, mana kan kita mau pergi minum kopi bawa gelas dari rumah? Berat. Inilah, jangan hanya pandanganmu untuk orang itu supaya mengenakan dia. Oh dia bilang itu orang minum. Maaf. Oke, lanjut. Di dalam pembacaan kita tadi itu adalah salah satu ungkapan Rasul Petrus kepada pemimpin yang ada termasuklah di pohon batu. Karena dalam konteks ini, Petrus telah menjelaskan, menasihati kepada pemimpin yang di dalam perantauan. Sekarang ini pun kita merantau nih. Hanya segelintir saja jemaat yang lokal di sini. Betul gak? Nanti sudah tua, sudah pensiun, balik kampung, tanam kangkung, jagung lagi. Nah, jadi kalau kita memimpin di tempat ini, kita harus memaksimalkan segala yang ada kita pelajari. Saya mau sampaikan, beda. Ini bukan satu kesombongan. Penetua yang tinggi cakap, mana ada belajar teologi? Setuju dengan saya? Maaf Pak, orang belajar 6 tahun, 8 tahun dia bilang ini pastor, ini bodoh. Saya pernah ditelepon begitu oleh seorang pemimpin jemaat. Pada waktu itu saya tidak tahu dalam pengurusan karena masalah mereka ke suatu kelompok. Ini mungkin kamu tahu. Saya mau tegaskan di sini. Biarkan rekam. Sebab ini kebenaran, ini reality, bukan saya reka-reka. Dia bilang, pastor, kalau tidak pandai, dia bilang, kau pulang kampung, dia bilang. Itu tahun 2015 lagi, 2016. Ini sangat menjahankan pastor, hamba Tuhan. Saya sedih sebenarnya. Karena orang itu tidak mendengar pendidikan rohani. Yang parah lagi dia bilang, pastor saman tahu, dia bilang. Itu saman itu dunia,
adalah menampilkan dan mengajar cara hidup yang baik. Seorang pemimpin harus menampilkan diri. Kau tampilkanlah diri kau sebagai seorang pemimpin. Tapi tampil bukan pemimpin. Dia bilang, yang lain berkata, inikah pemimpin kita? Woi, sama saja kita itu, dia bilang, ini masalah. Betul kan? Jaga-jaga, hati-hati. Di mana Anda berada? Saya jelaskan juga ini pada minggu yang lalu. Di mana Anda berada? Ada banyak mata yang memandang dengan kita. Apa saja warna matanya? Bulan kasih kita. Yang kedua, Petrus menyampaikan, menasihati pemimpin dan orang Kristen di perantauan untuk memperhati hidupnya sendiri. Maksudnya jaga diri sendiri ya. Selagi kita keluar daripada pintu rumah kita, apalagi pintu keretamu, hati-hati. Dari jalan kita saja pun orang kenal loh. Biar kau tidak berdepan dengan orang itu, betul nggak? Halo. Orang jauh-jauh pun gaya, bentuk, badan dia pun orang sudah tahu. Lenggangan, denguk, dia pun orang sudah tahu. Macam mana kita mau bersembunyi di dunia luar sana? Nah, ini berbicara apalagi pemimpin. Ada juga baru-baru. Tapi bukan di sini ya. Dia bilang, Pastor, dia bilang, kau kenal kasihan? Dia bilang, saya tidak kenal sih. Kenapa? Dia pergi sana, dia bilang, ada lagi kawan dia bilang, oh, ya kan? Syukur bukan di sini. Oke ya. Nah, bayangkan, rupanya banyak mata memandang kita. Oleh itu nasihat Rasul Petrus di sini haruslah memiliki nilai rohani. Di mana Anda berada, ada nilai rohani. Satu contoh yang paling senang, bila Anda di luar makan di restoran, berdoalah dulu kan. Jangan ngap saja. Macam itu ikan apa? Ikan keli. Berdoalah di dalam hati pun cukuplah. Daripada sudah sampai saya itu air misuh ikan lagi, tidak ingat lagi kiri kanan, ingat fokus di sup saja. Itu nilai. Oke? Ada nilai rohani. Diperlukan juga pemimpin haruslah menggembala jemaat dengan setia. Itu namanya dalam ayat 3 tadi adalah ada pengabdian diri. Sikap kepribadian yang baik, pengabdian, keteladanan, rendah hati, dan kebertanggungjawaban. Yang keempat, dapat mempengaruhi untuk menggerakkan secara memaksimumkan semua aspek untuk pertumbuhan secara rohani dan juga secara gereja. Nanti yang keempat ini, sekarang saya jadi pemimpin. Saya tidak katakan siapa-siapa ya. Saya jadi pemimpin tinggi gereja pun tidak pun suka hati saya lah, tidak. Yang penting sudah akhir pelayanan. Halo. Ini yang orang lain bingung, ketua dia. Betul nggak? Sekarang saya kontak ketua, jangan kebut bingung saya. Ini kali lah. Tetapi dalam hierarki pelayanan juga pasti saya berada di atas. Jadi itu saya harus hati-hati. Pakai baju pun mesti ngambutan dia kan. Pakai seluar pun mesti tujib. Aduh, shalom ya, apa itu dia bilang. Itu namanya etika.
seorang pemimpin. Jangan pula kita kalau ngabut, oh pas ini macam ada jemaat yang pas nanti kita di kopi-kopi sana jam berapa ya. Jangan pula pasal kabut mau kopi-kopi, pakaian pun terbalik. Ini bahaya. Kalau terbalik seluar dalam oke lagi lah. Sebab tidak nampak kan? Oke, ini etika. Pergi di gereja jumpa Tuhan, bersiaplah secukup rasa. Oke. Karakter seorang pemimpin, dia memiliki strategi dan mampu mempengaruhi dalam menentukan arah sebuah organisasi. Yang kedua, memiliki komunikasi dan hubungan yang baik dengan pemimpinnya. Ini sebuah hari di penyaksi kita. Berdiri sebagai pembimbing, penuntun, pengarah dan penggerak. Oke, ini karakter kita. Jangan pikirlah kamu, dia bilang, saya tidur, dia bilang. Anak-anak pikirlah kamu sembahyang, saya tidur, dia bilang. Gimana pemimpin begini? Halo, kalau itu terjadi pada tahun-tahun yang lalu berubah. Bagaimana gereja mau penuh dengan jiwa-jiwa kalau pemimpin tidak mau ke gereja? Bilang jadi pemimpin sudah percaya Tuhan dari zaman Cibul lagi dibilang kalau pasal makan garam 2-3 karung sudah ini dia bilang, tapi malas. Gimana? Itu karakter. Cobaan dan kritik di dalam kepemimpinan juga seperti Yesus. Yesus sebagai Tuhan, guru, rabi pada ketika itu. Tapi dia juga dikritik. Siapa yang kritik mereka? Yesus. Orang yang berpendidikan. Orang yang selalu masuk di gereja. Baik Allah. Bukan orang yang baru masuk di gereja. Sama juga saudara jemaat Tuhan, menjadi pemimpin adalah cabaran itu lebih banyak. Kalau Yesus saja ada kena kritik, apalagi macam saya. Sudah saya tidak handsome, pendek lagi, tidak ada apa-apa lagi. Tapi ingat, kenapa orang hanya mengkritik? Karena ramai orang tidak terlalu tertarik dengan pertumbuhan gereja. Kritik sana sini bagaimana gereja mau bertumbuh? Halo. Oh, ganti lagi di pemimpin, kritik lagi. Bagaimana gereja bertumbuh kalau begini? Sampai akhir hidupmu pun begitu saja. Sampai mati baru tidak kita mengkritik. Nah, ini namanya. Kalau itu terjadi pada Yesus juga, pasti terjadi kepada kita sebagai pemimpin biasa. Saya bukan Yesus. Anda juga bukan Yesus. Tetapi dalam ayat ini berbicara, jika Yesus dikritik sebagai Tuhan, telah mengajar murid-murid dunia pada ketika itu juga dikritik. Apalagi macam kita. Karena iblis sudah memasuki di dalam atmosfera ruang angkasa komuniti gereja sehingga merasuki. Ada itu lagi yang top dulu kan? Bila kritik dan cemoohan selalu hadir dalam pemimpin, ini berarti orang tidak suka pertumbuhan gereja. Itu saja. Memanglah karena ada sudah itu tertanam itu bakteria virus COVID-19.
Omikron. Konsep pertumbuhan menurut gereja adalah kesuksesan. Inilah masalah. Inilah cabaran kita untuk mau bertumbuh. Karena pemimpin, bahkan gereja Tuhan hanya melihat sukses saja. Apa istilah lain sukses? Hanya kejayaan saja. Siapa katakan, oh ini dewan kejayaan kita? Jangan. Oh masa kita sekarang dewan dibangunkan. Ini namanya kesuksesan. Masa Allah ini pertumbuhan menurut otak saja. Sekali lagi saya katakan, buat apa buat gedung besar kalau jiwa kosong tidak ada? Masih juga macam begini. Emang? Bukan itu suatu masalah. Saya pasti itu adalah masalah. Tetapi menurut Yesus atau menurut Tuhan, pertumbuhan gereja itu adalah kesetiaan. Sudah saya ajar kita minggu yang lalu, setia memberi, setia beribadah, setia berdoa, merenungkan firman Tuhan, setia membantu, kerjasama. Itu yang penting. Bukan setia berdoa saja tinggi untuk bangunan. Oh, haleluya, haleluya. Tapi saudara, saya mengajak jemaat buka dompet, kasih keluar dari bank, bagi untuk Tuhan. Ini Pak, namanya setia. Bukan setia di mulut. I love you, I love you. Bukan seperti kita ingat pada waktu pacaran. Dia bilang baru mulai pacaran ini, hai. Dia bilang hujan batu pun saya jalan juga jumpa. Tapi ranya-ranya dia bilang, ay, daleng, saya. Dia bilang hujan nanti basah. Mana sudah janji kesetiaan? Ya? Itu namanya pengabdian. Menurut Yesus, kesuksesan pertumbuhan dalam gereja adalah kesetiaan, pengabdian diri. Jangan menjadi jemaah ini cakap tak serba bikin. Cakapnya dari A to Z, tapi imannya matai. Cuman mau melayani Tuhan begini. Oke, kita masuk di sini. Apakah pelayanan dan fungsi seorang pemimpin kepada Allah? Yang pertama, ada dua bagian di sini kita belajar. Yaitu pertama, pemimpin harus tahu pelayanan dan fungsi dengan legalisme atau peraturan gereja. Oleh itu, pemimpin jangan buat peraturan sendiri. Harus bersumber kepada Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Macam sekarang pun datang ke gereja kita ikut SOP. Itu pun suatu peraturan yang diturunkan kepada kita. Yang pertama, dia bertanggung jawab untuk mengurus seorang pembunuh. Mengurus seorang pembunuh. Oke? Ini saya lanjut sedikit di sini ya. Kedua, dia bertanggung jawab untuk mengurus anak yang degil atau memberontak. Kalau anak yang tidak degil, sayang. Sebelum jalan keluar, bilang, nah, apa kamu mau es krim, apa lagi, apa semua pun dia mau. Tapi kalau anak degil, hei, kau tinggal, jangan. Nah. Ini fungsi dan pelayanan pemimpin. Harus mengurus. Kalau dalam konteks gereja, mengurus jemaah yang degil. Saya tidak tahu lah degil sikap kah, degil rohani kah. Nah, ini mana boleh orang yang degil memimpin gereja? Gimana? Yang ketiga adalah bertanggung jawab untuk mengurus perkawinan. Wah, di sini banyak yang suka ini. Yang on the way untuk perkawinan pun, haleluya. Pastor, boleh doa untuk kami? Ya, saya memang datang. Kan? Ini fungsi gereja dalam peraturan atau legalisme dalam gereja.
Yang keempat, bertanggung jawab untuk meneguhkan peraturan. Nah, disinilah saya mau cakap. Di gereja Pohon Batu ada peraturan kan? Loh. Kalau peraturan itu belum diwartakan, tidak perlu kita pakai itu. Ada Alkitab. Yang kedua, dalam konteks pemimpin harus tahu pelayanan, fungsi, dan kehidupan rohani. Pertama, bertanggung jawab untuk berdoa kepada jemaah. Ini ada timbal balas. Hamba Tuhan berdoa dengan jemaah. Jemaah berdoa dengan hamba Tuhan. Saya mau tanya, semua berdoa dengan saya kan selama ini? Oh, kamu yang ramai berdoa tidak berdoa dengan hamba Tuhan? Mungkin tidak semua lah. Kasihan hamba Tuhan kalau begini kan. Ingat itu firman Tuhan. Kata Allah kepada Abraham, berkatilah orang yang memberkati engkau. Kutukilah orang yang mengutuki engkau. Tetapi bagi saya, tidak senang, tidak selesai. Kalaulah itu doa diperhatikan pada hari ini masalah dalam gereja. Pastor berdoa supaya orang tidak memberkati, jangan kau berkati Tuhan. Masalah kan? Ini pastor bahaya ini. Ini nanti, ini pastor palsu, ini guru palsu, ini nabi palsu sudah. Tapi kepada Anda yang belum berdoa dengan hamba Tuhan, mulailah berdoa. Di situ ada damaimu dengan Tuhan. Kau bayangkanlah seorang hamba Tuhan, siapa saja itu yang Tuhan hadirkan untuk memimpin gereja. Anda setuju dengan saya? Walaupun saya banyak kelemahan, saya tidak mau kompromi. Sebab Alkitab tidak mengajar demikian. Pada sikit telinganya ya. Yang kedua, bertanggung jawab untuk mengurus, mengatur jemaah. Nah, dalam istilah yang saya sampaikan tadi, pemimpin itu siapa? Biasanya selalu kita berkata, oh ini pastor punya masalah, semua lemah. Ya kan? Betul kan? Saya percaya inilah peranan pemimpin. Kalau Anda tidak berperanan sebagai pemimpin, saya katakan jangan jadi pemimpin. Jangan coba-coba, jangan tes-tes jadi pemimpin. Ini bukan duniawi punya kepimpinan, ini Tuhan punya ini. Jangan kita berkata ini gereja, saya punya, ini gereja, kami punya. Ini gereja Tuhan punya. Kita uruslah sama-sama. Kan baik. Itu namanya pemimpin, ada kerjasama. Pemimpin harus mengurus, mengatur jemaah. Boleh? Belum terima? Nanti ada pastor yang lebih hebat daripada saya. Saya tidak orang hebat. Tapi kalau kau tidak bekerja sama dengan pastor itu pun 2 kali 10 juga. Oke. Yang ketiga adalah bertanggung jawab untuk menggembala jemaah. Itulah kan
mungkin sudah terpaku di pikiran kita ini, pastor, gembala. Oh, inilah kerja gembala. Jadi dalam konteks kepemimpinan, pemimpin pun gembala. Jangan bilang ini gembala punya kerja, ini kerja. Kalau saya berpikir, apa yang Anda pikir fungsi gembala? Halo? Gembala itu waktu saya sekolah dulu, kalau kamu di sekolah kita belajar khotbah sejak kan, dia bilang. Kalau belajar khotbah habis. nanti jadi orang gila, saudara. Yang keempat adalah bertanggung jawab untuk mengawasi jemaat. Ini yang diistilahkan dalam Alkitab. Nyatakanlah kesalahan, tegurlah, nasihatilah, ajarlah mereka dengan yang baik. Ini namanya mengawasi. Takkan sebagai seorang gembala, contoh dalam konteks gembala domba. Yang sesat itu biar lagi mati, masih banyak lagi 90 lebih. Biar dia sakit, biarlah itu. Kan begitu kan? Sebagai pemimpin harus merangkul mereka yang sakit. Jangan pula kita sebagai pemimpin, biarlah kau tuh, pedulilah kau tuh. Kalau ada istilah begini, hancur. Saya katakan bukan hancur diri sendiri, tapi gereja pun tidak bertumbuh. Gereja, macam mana kita mau lihat gereja maju? Saya pikir yang terakhir ini, yaitu bertanggung jawab untuk memperhati. Nah, ingat, bukan saja hamba Tuhan memperhati, kamu juga memperhati diri sendiri dulu. Itu namanya apa ini peribahasa ini? Ukur kain gitu, jahit kain ikut badan sendiri, dia bilang. Betul begitu? Kalau jimu, ukur baju. Nah, macam saya ukur seluar, takkan kasih panjang atau kasih pendek. Nanti saya khotbah macam pergi di pantai pula. Ini bukan saya khotbah di pantai, di gereja. Ya kan? Harus memperhati. Siapa yang jarang? Siapa yang tidak aktif? Saya tahu. Walaupun saya tidak bercakap dengan Anda, tapi saya berdoa dengan Anda. Bahwa ini tanggung jawab saya. Pemimpin pun begitu. Jangan bilang nanti persoalan doa. Syukurlah, saya mau peringatkan pagi. Waktu pertama kali kita buat persoalan doa secara fisikal, ramai. Karena ada latihan. Ini saya terang-terang beritahu. Saya tidak baik-baik. Kalau budak-budak bilang apa mau kata bohong, ini memang Tuhan baik, ini gereja begini. Kamu tahu, selama ini yang hadir dalam ibadah siapa itu? Kamu baru tahu kan? Jadi walaupun bukan macam di sekolah, kehadiran itu ada. Ini jadi saksi. Saya mau berkata pagi ini, pemimpin mesti keluar. Amin. Lama. Macam 10% saja yang amin. Saya tidak mau. Ini secara rohani saya ada niat untuk mengajar kita. Saya tidak mau nanti kami saja yang beribadah.
Dengar sini, wahai pemimpin yang dikasihi Tuhan. Itulah dulu, bulan-bulan yang lalu, Pastor, itu aku tidak bisa bayang, dia bilang. Kenapa? Kami lagi yang bisa bayang, dia bilang, yang kombet-kombet ini. Halo, saya mau peringatkan kita, dan saya tidak kali-kali cakap begini, karena berkaitan dengan firman Tuhan pagi ini. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin kalau cukup. Saya tinggal si Tinus kemarin pun doa pun pandai juga. Saya berdoa Tinus menjadi misionari. Itu kesaksian dia, bukan saya. Kalau macam saya lebih teruk, dia bilang. Tapi saya tidak mengulangi pada cakap kemarin. Ada rekaman itu, kamu dengar. Waktu saya mendengar kesaksian saudara Tinus pun masuk habuk juga. Mana yang kita katakan orang-orang yang kudus, orang-orang yang alim, apalagi jadi pemimpin. Jangan kita menghakimi seorang dengan yang lain. Ini masalah dalam gereja. Jangan istilahkan menjadi pemimpin bertanggung jawab memperhati jemaat, bukan berarti dia punya kelemahan. Kalau itu secara negatif engkau tengok, engkau perhati, engkau lihat. Saya sebagai hamba Tuhan lagi lebih banyak saya lihat. Enggak? Tapi mari kita menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang anak Tuhan. Perhati diri seperti itu. Jahit tepi kain kita dulu. Mana tahu ada tepi yang koyak sedikit, itu tidak apa. Tapi paling teruk di sebelah yang teruk lah. Memalukan. Sore yang terakhir adalah bertanggung jawab untuk memerintah jemaat. Ada lagi. Rela berkorban. Oke. Bertanggung jawab membela jemaat daripada pengajaran sesat. Saya bagi satu contoh ajaran yang salah. Kalau saya bertanya itu persepuluhan wajib, harus atau tidak? Halo? Atau mungkin ada istilah lain, bila-bila saja, boleh ataupun tidak. Bagaimana? Kalau ada yang kita dengar, termasuk dari hamba Tuhan pun berkhotbah mengajar seperti itu, saya katakan itu sudah pengajaran yang salah. Jangan terpengaruh dengan ajaran yang salah. Walaupun dia pastor, maaf, kalau kita rujuk dalam Alkitab bahwa itu harus wajib. Jika tidak, dalam Maliaki 3:10, 8:10, Anda mencuri. Kalaulah gereja ini setia dalam persepuluhan, Pendeta Gilbert begitu pun bulan-bulan kamu undang. Siapa yang mau?
Siapa yang mau berani pergi depan acara persepuluhan? Kalau tidak memberi, ini sekarang hamba Tuhan pun bukan macam kami dulu. Saya cerita sedikit sejarah dalam pelayanan saya. First time saya masuk, uang yang saya dapat dalam melayani Tuhan 1 bulan berapa? 2.000, 3.000, 100. Walaupun mungkin ada berkata mati, bujang kok waktu itu pastor, ya bujang. Ada juga pernah saya dengan istri, ada anak sudah juga, anak istri saya masih kecil waktu itu, kami melayani juga. Hampir 1 tahun kami hanya menerima 3 bulan dalam 60 ringgit saja. Halo, sedih gak kamu dengar tuh? Atau sukacita? Kalau kamu tidak bagi persepuluhan, jangan pikir undang sana, undang sini. Terus dari pasar pastor kau, kenapa pastor sakit? Kenapa kurang makan? Siapa yang malu? Jemaat. Paling utama yang malu ketua sidang. Betul nggak? Saya pernah melayani juga di suatu gereja karena masalah pemimpin. Dikurang lagi. Oh tidak apa, saya bilang, saya bukan melayani uang. Waktu itu dekat di kampung. Boleh juga pergi juluk-juluk itu sawit. Kalau harga sekarang, pastor kaya, kenapa tidak harga macam itu dulu? Kalau harga macam sekarang, waktu dulu, mana ada saya pergi melayani di Labuan? Betul kan? Saya kata dengan pemimpin gereja, kalau betul-betul di gereja tidak ada duit, 200 pun cukup lah, saya bilang. Janganlah juga tidak bagi kan? Halo? Kalau kita melihat gereja kita bertumbuh, mengekspresikan iman kita hidup, salah satu pelayanan kita, fungsi kita adalah memberi. Itulah saya mau jelaskan diri kita. Setelah pelancaran pada tahun yang berapa itu di sana itu? Ada yang tidak setuju dengan saya, tapi saya mau sampaikan. Kalau mungkin berapa sudah uang kita terkumpul untuk pembangunan. Mari mulai hari ini, komitmen. Maaf, ada yang mau tantang dengan saya? Jangan kita mengharapkan sumbangan dari luar. Mulai daripada gereja ini. Kalau Anda berkata ini gereja kita punya, itu dewan kita punya, ini tanah kita punya, bagilah untuk Tuhan. Kenapa pula kita tidak bagi untuk Tuhan? Tetapi saya bagi contoh minggu-minggu yang lalu. Janganlah bagi sama Tuhan 1 ringgit. 1 ringgit kau bagi dengan saya pun saya tidak mau. Saya bukan budak kecil, tuh nggak? Kalau budak bolehlah kau tipu-tipu, bolehlah kau trek-trek, ya? Jadi dalam gambaran itu saudara, menggambarkan bahwa kalau begitu cara pemberian kita dengan Tuhan, awas. Ini masalah iman. Dan inilah masalah gereja tidak bertumbuh.
Setuju dengan saya? Mulai hari ini bagilah untuk Tuhan. Jangan bagi mulut saja. Inilah kita mau supaya belajar. Oswald Sanders, ini penulis buku nih, banyak penulis buku, hamba Tuhan. Dia berkata, mendefinisikan kepimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Berarti ingat di sini, kalau kita tidak boleh mempengaruhi orang lain, itu namanya Anda bukan pemimpin, bukan status jabatan, tetapi dalam arti atau dalam menunjukkan keteladanan. Ya kan? Apa dibilang Sintinus kemarin? Tapi itu dalam Alkitab, dalam 1 Korintus kan? Pergaulan yang baik mesti hasil dia bergaul dengan yang baik. Kalau Anda bergaul dengan orang yang sikapnya buruk, juga Anda punya sikap buruk. Jadi, dalam kita membangun rohani dalam gereja Tuhan, mana yang kita suka? Itu terserahlah dengan kamu. Saya tidak tahu. Saya tidak paksa. Kan? Berarti pertumbuhan terjadi bermula daripada diri sendiri. Kehancuran juga terjadi bermula daripada diri sendiri. Jangan bilang, oh ini pastor punya masalah ini, dia bilang. Ini ketua sidang punya masalah ini, atau pemimpin yang lain punya masalah ini. Tapi biarlah dalam lumrah kepemimpinan itu kepala yang kena katuk. Sebagai kesimpulan, sebagai seorang pemimpin, kita harus menampilkan siapa kita. Kita harus mengajar, mempengaruhi, memperhati diri kita. Selanjutnya kita tengok orang, ada satu gambaran orang yang sombong. Dia tengok ada satu orang di atas gunung kan? Dia tengok orang itu di atas gunung kecil. Tapi jangan Anda lupa, orang yang di atas gunung pun tengok Anda di bawah kecil. Ini karakter sombong. Yang kedua adalah sebagai seorang pemimpin atau jemaat Tuhan yang dipanggil untuk melayani adalah harus ada kesetiaan, bukan lihat sukses. Wah, puji Tuhan, Dewan sudah ada, on the way, manusia. Saya mau berkata di sini, kalau secara manusia hati saya supaya saya boleh beribadah di sana, tapi apakah daya? Betul? Tapi saya peringatkan dengan Anda, ada sudah hamba Tuhan mengatakan, Pastor, kau kasih siap untuk bangunan, baru kau jalan. Itu diorang, tapi gereja tidak mau. Saya terus terang. Dia pastor manajer di sana, dia bilang, manajer apa? Saya bukan kerajaan apa semua, saya bukan company, saya bilang. Tetapi ingat, dulu waktu belum dibina ini, ada juga dalam telinga saya dengar, tidak percaya itu bangunan jadi. Kan? Itu atas kemustahilan manusia. Tetapi tidak banyak yang berdoa dari sini, dari luar. Kuasa ruangan di dalam pohon batu ini, di gereja ini, kawasan rumah ini, dibawa oleh Tuhan. Sekarang mata kita bukan bulat, katimu itu bangunan. Halo, itu salah satu kesuksesan. Tetapi menurut Yesus itu adalah kesetiaan. Anda berdoa, tapi harus setia memberi Tuhan. Saya sebenarnya mau mulai sudah ada habuk masuk sebenarnya untuk siapa Pak? Saya berdoa di gereja ini. Kalau Anda melupakan masa lalumu, hidupmu,
pasti iman bertumbuh. Kemudahan akan tercapai. Siapa yang menikmati itu? Kalau Anda bukan menikmati seperti Musa pun ke tanah perjanjian, tetapi yang menikmati adalah orang-orang percaya yang lain. Jadilah seorang pemimpin yang melayani. Jangan jadi bos. Jangan jadi tuan. Jangan jadi supervisor. Apalagi? Jangan jadi manajer. Jangan jadi general manager. Jangan jadi pegawai apa semua. Tapi jadilah pelayan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, di mana pada pagi ini kami disajikan dengan firman-Mu. Hamba berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus ada di dalam setiap hati kami. Kami tahu Tuhan, biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang dapat menerima benih firman Tuhan sehingga bertumbuh dan berbuah, sehingga kami dapat menyaksikan Yesus Kristus bukan saja di dalam diri kami, tetapi kepada orang lain. Berkati sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, pada pagi hari Tuhan kami bersyukur kepadamu, di mana Engkau Tuhan Allah yang setia, di mana Tuhanlah pemilik di dalam gereja ini, di mana Tuhanlah sendiri yang akan mentadbir, mengurus, melayani di gereja ini Tuhan. Karena tanpa Engkau dan firman-Mu, maka segala cobaan, angin ribut, panas terik, cobaan yang melanda ya Tuhan, kami tetap bertahan. Oleh itu Tuhan kami berdoa. Hamba berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini, kiranya firman Tuhan ini menjadi satu berkat yang luar biasa, satu mukjizat terjadi, agar setiap hati yang mendengar, telinga yang mendengar, mata rohani dalam tangan-Mu, kiranya